Ya, apa itu? Kalau yang A adalah tanda jabatan, sedangkan yang B lidah bahu. Ya, jadi yang A ini adalah tanda jabatan, yang B lidah bahu. Ya, ini umum ya. Bisa kita lihat sendiri. Kemudian yang C biasa, yang C dan Oke, untuk standar bajunya bisa kita lihat dari lampiran ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Oke sahabat semuanya, kita lihat untuk lampiran pertama yaitu model pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah pakaian dinas harian (PDH). Jadi ini jenis pakaian yang sering kita lihat ya kalau di kantor-kantor. Jadi pakai warna coklat. Sedangkan variannya ada dua sebenarnya. Ada dua, yaitu pakaian lengan panjang dan lengan pendek. Tapi intinya sama, yang membedakan cuma panjang lengan dan pendeknya saja. Oke, kita lihat ya, kita perhatikan secara detail apa saja yang harus dipenuhi untuk standar pakaiannya, supaya teman-teman tidak ragu-ragu lagi atau bingung saat untuk menjahit baju atau membeli. Oke, ada beberapa item bisa dilihat tuh tampilan depannya. Ada A, B, C, D. Di atas bisa dilihat ada beberapa tanda. Kita lihat A, B, C. Ya, apa itu? Kalau yang A adalah tanda jabatan, sedangkan yang B lidah bahu. Jadi yang A ini adalah tanda jabatan, yang B lidah bahu. Ini umum ya, bisa kita lihat sendiri. Kemudian yang C biasa, yang C dan D. Yang D ada apa nama? Yang E saku. Perhatikan sakunya harus dua ya. Dua. Yang F ada kancing. Kancing ini juga tidak ditentukan warnanya apa, tapi penting kancingnya nampak atau tampak dari luar. Kemudian ikat pinggang wajib ya, nomor G ikat pinggang. Kemudian kita lihat yang poin C tadi apa? Yang poin C tadi adalah nama satuan kerja ya, ini satuan kerja. Kalau kita di Kemendikbud atau Kemenak atau di mananya ya, intinya itu adalah menunjukkan tempat satuan kerja kita di mana. Oke, kita pergi ke poin H, ada kerah bajunya. Jadi kalau yang nanti ada dari teman-teman sahabat yang ingin membuat baju tanpa kerah, berarti nggak boleh ya, karena ini sudah diatur detail dalam undang-undang, dalam peraturan. Kemudian ada lambang koprinya, bisa dilihat ini yang warna emas ya, emas. Kemudian yang J apa ya? Yang J adalah, kita lihat yang J adalah nama Kemendagri atau daerah ya, Kementerian Negeri daerah. Jadi berarti kalau kita ini tergantung ya, kalau dalam naungan Menteri Dalam Negeri atau daerah tergantung masing-masing. Kemudian yang K adalah lambang, salah tadi ya. Yang J tadi adalah nama, ya ini maksudnya yang J ini adalah nama, kemudian yang biru ini adalah lambangnya. Contoh kalau kita dari Kementerian Dalam Negeri atau kejaksaan atau apa yang lainnya, yang di atas ini adalah namanya, yang biru ini adalah lambangnya. Kemudian yang I tanda pengenal kartu ya. Ini biasa semuanya pakai kartu, tapi jarang tadi pakai kartu ya. Saya sendiri yang jarang pakai. Oke, itu beberapa atribut. Oh ya, ada M, saku depan harus ya. Berarti nggak ada yang namanya seragam celana itu yang tidak ada sakunya, harus pakai saku semua karena itu wajib. Kemudian di belakang, ini harus diperhatikan ya pembedanya. Jadi
harus ada garis. Nah, harus ada garis jahitan di sini. Atau juga tujuannya apa, tapi ini harus karena ini diatur dalam undang-undang. Kita lihat poin N apa ya namanya, sambungan bahu belakang, ya, sambungan bahu belakang. Kemudian O ada saku dua, berarti saku ini ada dua tapi dia tidak timbul belakang, ya, bukan saku timbul. Kemudian B yaitu sepatu pantofel warna hitam bertali. Warna hitam bertali ya. Jadi selama ini yang betul itu adalah sepatu pantofel warna hitam tapi bertali. Ini saya baru tahu juga ya. Oke, itu dulu untuk standar seragam untuk pakaian dinas harian untuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Kita lihat selanjutnya yaitu untuk lengan panjangnya sama semua, yang membedakan cuma panjang lengannya saja itu bedanya ya. Kita lanjut pada yang selanjutnya yaitu pakaian dinas harian perempuannya. Ini khusus untuk yang siap berjilbab ya, berjilbab. Sama sebenarnya kalau untuk atribut semuanya sama, baik laki-laki atau perempuan, cuma beda ya, namanya pakaian perempuan laki-laki tentu beda ya, tidak mungkin sama. Oke, lanjut saja, tidak penting. Ini ada pilihannya, ada pakai celana panjang, ada yang pakai rok ya. Bingung juga ya kok roknya pendek ya. Ya itu panjang, kita lihat nanti. Oke, kemudian pakaian dinas harian pakai bagi yang wanita berjilbab. Jadi ini ya, jilbab ini. Berarti jilbabnya yang G kita lihat apakah ada peraturan kerah rebah. Ini kerah rebah. Jadi kayaknya dari aturan ini adalah kerahnya harus tampak jenisnya ya. Tapi banyak juga kita lihat kerahnya nggak nampak ya. Oke. Dulu untuk gambaran untuk perempuan. Nah, ini untuk hamil seperti biasa. Nah, ini standar SOP-nya ya. Nah, seperti biasa. Ini untuk pakaian dinas harian warna putih. Ya, bisa dilihat untuk warna putih ada, bisa diperhatikan hampir sama dengan yang warna coklat, cuma hanya beda warna saja. Perhatikan, lihat kawan-kawan semua, perhatikan. Ini untuk seragam putihnya, bahkan sampai yang penyambung kainnya juga ada di belakang. Lihat garis horizontalnya, vertikal maksudnya. Kemudian memtek juga, nama, saku semuanya sama, namun celana tidak ada ya. Oke, bisa dilihat untuk celana bebas ya, penting warna hitam, tidak ada aturannya, tidak ada diatur untuk tampilan dari celana, tapi bentuknya sama juga. Yang M kita lihat ya, ini sepatu pantofel warna hitam bertali. Sama, ini juga yang versi lengan panjangnya. Bisa diperhatikan ada kancing juga di lengan panjangnya di bawah. Ya, tapi intinya sama, cuma bedanya ini lengan panjang, sedangkan ini lengan pendek. Ya, perhatikan. Oke, kita lanjut kepada pakaian dinas harian putih wanita. Sama juga dengan yang coklat tadi, cuma beda warna saja. Kita lihat untuk sepatu bagaimana nih. Sepatunya adalah sepatu pantofel warna hitam, jadi cuma biasa saja ya. Oke, kita masuk pada pakaian dinas harian camat atau lurah. Ini lurah, camat, lurah atau camat. Nah, ada yang berbeda ya untuk lurah camat. Warnanya sama, tapi ada bedanya. Perhatikan ya. Kalau untuk
Pemda, ya PNS Pemda seperti guru, kantor. Ya, lihat di bagian lehernya ini ke camat kosong. Kalau camat, kalau guru contohnya itu bagian bahunya ini kosong, bagian lehernya terisi. Kalau camat adalah bagian bahunya terisi, ya, terisi. Ya, itu bedanya. Coba lihat, perhatikan. Kalau untuk yang lainnya sama ya perasaan. Kita lihat dulu apa penjelasannya untuk yang poin A dan poin B. Poin A dan poin B adalah 3/2 melati emas. Ada 3 atau 2 melati emas ya, lambang melati emas. Kemudian tanda pangkat yang nomor B. Jadi ini tanda pangkat ya. Ini adalah tanda pangkat yang nomor B. Itulah perbedaannya. Kemudian yang E kayaknya berbeda juga yang E ya. Kita lihat penjelasannya apa. Yang E adalah tanda jabatan. Jadi ini adalah tanda jabatan dari seorang kepala, ya, dari seorang camat atau lurah. Kalau untuk belakangnya sama dengan yang umum tadi, ada garis sanggungnya dan celana masuk ke dalam. Kemudian sepatunya adalah sepatu pantofel warna hitam bertali. Untuk yang panjang juga sama juga, cuma beda lengannya saja. Sama juga ya, sama juga dengan yang di atas, cuma beda sedikit saja. Ini untuk style PDH ya, harian. Kemudian kita masuk selanjutnya adalah kepada camat ya, pakaian dinas untuk upacara. Ya, jadi camat ini ternyata beda juga ya untuk upacaranya. Tapi bedanya cuma ada topi. Ya, cuma topi. Topi dan oh iya, beda ya. Untuk camat ini kalau dia mau upacara, bajunya ternyata beda. Saya lihat di kerahnya ya. Kerahnya bisa lihat. Kerahnya itu seperti jas. Perhatikan ya. Seperti jas. Ada topi juga, atau peci ya. Topi. Kalau poin B sama, tidak ada yang beda. G juga tentunya. Yang bedakan adalah pada kerah ini bajunya. Jadi dia mirip dengan jas ya, setelannya. Kayaknya memang jas kayaknya. Karena di dalam itu ada baju seragam putih. Ada dasinya dan belakangnya juga setelan dari jahitan dari jas, bisa dilihat ya. Dibelah juga di bagian belakangnya. Ada apa? Ada sakunya 4 berarti ya, 2 di atas, 2 di bawah, persis seperti jas. Sepatunya yang P N, yang N ya, sepatu pantofel warna putih bertali. Jadi tetap ya, jadi kalau pas untuk seragam upacara itu memang semuanya putih ya, dari baju, celana, sepatu putih semua. Yang perempuan, untuk wanitanya juga, untuk camat kalau sedang upacara sama juga dengan yang di atas, dengan yang bapak-bapaknya, cuma beda ini saja, beda dari rok sama tidak roknya saja, cuma beda. Oke, kita masuk kepada pakaian selanjutnya, yaitu pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan baju kopri ya. Kopri ini khusus ya, khusus untuk semua ASN. Jadi memang ini khusus untuk semua ASN. Ini bukan pakaian khusus untuk ya, jadi jangan salah kaprah. Oke, pakaian untuk pegawai Republik Indonesia pria. Kita lihat di foto ini ada pakai peci, tapi di sini tidak ada diwajibkan menggunakan peci, cuma dari gambar saja. Itu memang pada umumnya kalau kita lihat di upacara ya, banyak juga yang pakai peci. Oke, yang A biasa ada lambang jabatan, nama. Yang C nya ada lambang ya, ada ini, ada kancing. Yang D nya kerah. Yang E
ada lambang ya, yang F nya saku-saku lengan, bisa diperhatikan. Kita lihat di poin A ini apa tulisannya. Yang poin A itu adalah tanda jabatan untuk koprinya. Nah, kemudian kancing rencana saku dalam, ya sakunya, oh iya sakunya adalah saku dalam. Kalau untuk sekarang di ini ya, saku dalam. Yang belakang juga seharusnya ini ya, itu untuk kopri. Kemudian untuk yang wanitanya sama, tidak ada bedanya, cuma beda tentang pemakaian jilbab saja. Nah, kemudian ya, lambang sepatu pantofel. Nah, ini pakaian sipil lengkap ya, pakaian sipil lengkap pria, PSL. Ya, ini memang kayak ini ya, jas semua, jas, dasi, kancing 3 buah, saku bawah tertutup, kemeja putih lengan panjang. Jadi dalamannya adalah kemeja putih warna panjang, belahan jahitan, sepatu pantofel warna hitam bertali. Oke, itu. Kemudian untuk yang wanitanya bisa dilihat, ini yang tidak pakai hijab ya, seperti biasa, baju putih, kemeja putih di dalamnya, di luarnya ada jas hitam ya. Kancing 3 buah, ini standar ya untuk jas, sepatu pantofel. Nah, kemudian untuk versi hijabnya bisa dilihat tidak ada yang berbeda, sama saja, tapi bedanya ini ada penambahan hijab untuk yang perempuan atau wanitanya. Dan saya nggak tahu juga nih apakah hijabnya ini ditentukan jika warna merah atau tidak, tapi di sini tidak ada keterangannya. Tapi kalau untuk desain gambarnya warna merah, sama seperti peci tadi ya, untuk yang bapak-bapaknya yang baju kopri tadi. Oke, kita lanjut pada jaket pejabat Kemendagri pria. Ini lengkap ya. Ini jaketnya. Oke, ini kita tambah satu lagi untuk pakaian dinas lapangan pria. Ini bukan dinas lapangan ya, teknikal kalau biasa orang sebut. Hampir sama juga desain asal dasarnya itu sama, tapi cuma beda warna. Namun nanti kan cuma bahan beda juga nanti kan. Ada juga bedanya, nanti ada desain dari beberapa penyesuaian ya. Untuk lapangan kan tentu harus banyak ini, sakunya lebih banyak, kan dikasih saku di belakang 2 dan di lutut 2 juga. Kemudian dipaskan dengan sepatu lapangan. Ini biasanya dipakai oleh Satpol PP biasanya nih, PP sama ya. Topi camat dan lurah juga diatur juga untuk posisinya, bisa dilihat ada warnanya adalah bahan dasar kain warna hitam, lambang Garuda di poin B, tidak boleh lupa. Kemudian padi dan kapas di bordir, ini harus bordir ya. Pita emas D ya, jadi ini bagian-bagian yang harus ada.